Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG pada Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Gesa Mustafa SPDI, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Jambe, Bukit Tinggi dengan nomor NIM 211250362. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN 23 Penang Utara kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu kemarin, saya masih ingat. Silakan. Tentang apa? Ya, hidup damai dengan saling memaafkan. Baik, sesuai dengan materi kita minggu lalu, ini hanya kebersamaan. Sebelum kita mulai mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Hari ini ada yang absen? Iya. Semua hadir ya? Baik. Baik, ini Bapak mau tanya lagi materi minggu lalu.
indahnya kebersamaan, indahnya saling maafkan. Kenapa perlu kita saling memaafkan? Kita bisa jawab. Agar cintanya itu damai, apalagi tidak ada dendam dalam hati. Dan kenapa? Karena kita sudah memaafkan. Baik, hari ini kita masuk pada pelajaran baru. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat pada layar di depan. Yang pertama itu menjelaskan definisi atau pengertian halal dan haram, menyebutkan dasar hukum halal dan haram, kemudian menjelaskan sebab-sebabnya, membuat paparan tentang hukum halal dan haram, menerangkan hukum halal dan haram dan hukum sehari-hari. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang hukum halal dan haram. Ya, benar sekali. Ini silakan anak bapak lihat di depan apa yang Ananda semua lihat. Gambar apa? Coba dibaca. Itu posternya mengatakan hati-hati terjebak makanan yang haram. Apa aja gambar di sana? Ada gambar babi, apa lagi itu? Ada ini, kemudian ada mangkok. Jadi kita maksud gambar itu adalah kita harus berhati-hati terhadap makanan yang kita konsumsi. Kemudian ini pengertian halal dan haram. Coba kelompok 1 baca pengertian halal dan haram. Yang pertama halal. Siapa yang bisa? Suaranya lebih keras. Ya. Kemudian yang haram lagi, kelompok 2. Suaranya yang keras. Coba baca kelompok 2. Haram secara umum adalah salah satu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama. Secara khusus, yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan dan dikonsumsi. Ya. Nah, ini contoh makanan halal dan haram. Yang halal apa itu? Coba baca sama-sama. Makan roti, apa lagi? Susu. Dan yang halal kegiatan itu berolahraga. Kemudian yang haram apa? Tuh, contoh makanan halal dan haram apa? Daging ayam. Apa lagi? Apa? Buah dan sayur. Apa lagi? Ikan. Makanan pokok kalian apa? Nasi. Apa lagi? Ya, ayam. Apa lagi? Daging apa lagi selain ayam? Kambing. Sapi. Kemudian kegiatan yang halal selain yang olahraga apa? Apa lagi? Masih ingat olahraganya Nabi apa? Memana apa lagi? Berkuda. Itu olahraga senang Nabi itu. Coba tepuk tangan. Kemudian yang haram selain dari minuman keras apa lagi yang haram? Membunuh. Apa lagi? Daging babi. Apa lagi? Sesuatu yang bertaring, hewan yang bertaring itu tidak boleh dikonsumsi, haram. Apa contohnya? Ular. Apa lagi? Harimau. Anjing. Serigala. Apa lagi? Kucing. Buaya. Burung boleh? Tidak, ya, karena burung ada dan taring. Kemudian dasar hukum halal dan haram. Kenapa halal dan haram ini ada hukumnya? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tuh, dasar hukum pertama ada dalam surat Al-Maidah ayat 87.
Kemudian yang kedua dalam hadis Nabi yang berbunyi apa? Coba baca di depan sama-sama. Ya. Di sana sudah berbunyi apa yang Allah halalkan dalam kitabnya itu halal. Kenapa yang diharamkan itu adalah haram. Jadi sudah pasti halal halal, haram haram. Tidak ada yang yang halal diharamkan, tidak ada itu. Karena kepastian sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dasar hukum kedua. Nah, ini istihad dari para ulama. Tadi sudah Bapak sebutkan. Makanan yang ada halalnya, siapa yang menentukan? Itu yang pertama oleh MUI. Apa itu MUI? Iya, pintar. Majelis Ulama Indonesia. Ya, beri tepuk tangan. Jadi MUI memberikan sertifikat halal kepada setiap makanan dan minuman. Nah, kemudian sebab-sebab halal dan haram. Sebelum kita masuk ke sebab-sebabnya, mari kita tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Baik, kita masuk ke sebab-sebab kenapa ada makanan minuman yang halal dan haram. Zat asalnya. Tuh, barang yang asalnya sudah tidak ditetapkan haram tidak bisa jadi halal. Tuh dalam Al-Quran Al-Surah Al-Baqarah. Coba sifat asal. Coba yang kelompok 4. Apa itu sifat asal? Coba aja, bisa keras suaranya. Perbuatan yang sifatnya buruk, jahat, dan yang Apa contohnya? diberi, berbohong, syirik, dan lain-lain. Iya. Jadi perbuatan dan sikap yang sifat buruk, jahat itu adalah haram. Sifat berjudi. Kenapa berjudi itu haram? Coba, pikir apa? Kenapa judi itu haram? Karena akan mendapatkan kerugian dalam usaha. Iya. Kemudian syirik. Syirik. Siapa yang tahu itu apa syirik? Syirik. Iya pintar. Menyekutukan Allah. Maka tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kemudian proses. Jadi proses itu cara mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang salah. Kemudian contohnya, anak bapak ada nak pernah nggak meminta sesuatu mainan kepada orang tua yang sangat kita inginkan? Pernah? Pernah. Bagaimana cara kita mendapatkan mainan itu? Apa bisa jawab? Bagaimana cara kita mendapatkan mainan itu sama orang tua? Karena kita ingin sekali mainan itu. Bagaimana caranya? Pak, ada yang bisa jawab? Coba. Apa namanya? Siapa? Fatia. Saya Fatia mau sepatu. Minta ke orang tuanya, ke mama atau ke papa. Bagaimana cara Fatia minta ke mama sama papa? Memegang orang tua dengan cara apa? Rajin belajar, apa lagi? Apa lagi? Itu dengan prestasi ya. Apa lagi? Sikra. Misalnya Sikra mau beli mobil-mobilan remote control sama ayah. Bagaimana cara Sikra berusaha untuk mendapatkan mobil yang berkontrol? Dengan apa? Bekerja nggak? Menolong ayah nggak?
menolong orang tua, apalagi usaha kita untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Kita menolong orang tua, contohnya mencuci baju, apalagi menyapu halaman rumah, menyapu rumah, menolong ayah cuci kendaraan, menolong mama cuci piring. Nah, itu sudah kebanggaan buat orang tua. Usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara halal. Nah, itu dia. Kemudian penerapan dalam sikap, meyakini bahwa halal dan haram adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tadi sudah pasti ya, halal, haram tetap haram. Kalau dalam perilaku, menghindari perbuatan dapat merugikan orang lain. Contohnya apa tadi? Bapak tanya, membuang sampah sembarangan, misalnya di di sungai, haram? Kenapa haram? Karena dapat merugikan orang lain. Kenapa merugikan orang lain? Kita buang sampah ke sungai. Kenapa orang lain dah rugi gara-gara kita? Kenapa? Kalau hujan bagaimana nanti? Banjir. Nah, makanya tidak boleh buang sampah ke sungai. Itu haram karena dapat merugikan orang lain. Penerapan dalam konsumsi lagi. Ini seperti Bapak bilang tadi, MUI sudah menetapkan halal dan haramnya sebuah makanan dan minuman. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan produk halal. Baik anak Bapak semuanya, tadi sudah kita jelaskan supaya kita pahami mengenai halal dan haram. Supaya anak Bapak lebih paham lagi apa itu halal dan haram, mari kita tonton dulu video pembelajaran berikut ini ya. Pada hari Minggu, seorang anak perempuan umur 10 tahun bernama Sasa baru saja bangun dari tidurnya. Sasa merasa lapar dan meminta Ibu Sati memasak daging rendang untuknya. Karena bahan membuat rendang tidak ada, Sasa dan ibunya pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan masakan rendang. Di hari Minggu pukul 6 pagi, Sasa baru saja bangun tidur dan merasa kaget karena tiba-tiba sudah siang. Udah jam berapa ini? Aduh, lama banget ya. Sasa udah bangun, kirain masih tidur. Anak perempuan tidak boleh bangun siang-siang. Iya udah Bu, Sasa udah lapar banget. Ibu nggak sabar ya. Ya, Ibu belum sempat masak tadi. Mau makan apa, Sa? Aku pengen makan daging rendang, Bu. Ya udah, nanti Ibu beli dulu bahan-bahannya di supermarket ya. Sasa ingat ke supermarket, Bu. Ya udah, sekarang siap-siap nanti kita berangkat. Sasa dan Ibu Sati sedang berada di supermarket. Ini kita udah sampai di supermarket. Iya, Bu. Minuman ini kelihatannya enak, warnanya juga bagus. Pasti rasanya enak kan, Bu? Sasa pengen ambil ini kan? Nih, kita coba lihat ya. Ada tulisan alkohol di minuman ini. Itu berarti minumannya tidak halal untuk dikonsumsi kita. Walaupun kelihatannya enak, tapi alkohol bisa merusak tubuh Sasa. Ibu dan Sasa menelusuri lor. Oh gitu, Bu. Ya udah, Sasa nggak jadi ambil. Sasa mau ambil susu Indomil aja deh, Bu. Nah, kalau susu Indomil tidak apa-apa, Sa. Halal dan aman untuk dikonsumsi. Di bagian daerah daging, Sasa melihat daging dengan gambar babi. Ibu, itu ada daging babi. Bisa untuk membuat rendang tidak, Bu? Daging babi itu tidak boleh kita makan, Sa. Hukumnya haram kalau dikonsumsi umat Islam. Di dalamnya terdapat cacing pita yang merusak tubuh kita. Kirain Sasa boleh. Jadi semua makanan dan minumannya haram dapat merusak tubuh kita ya, Bu? Iya, betul sekali, Sa. Karena di dalam makanan dan minuman haram terdapat zat-zat yang bisa membahayakan tubuh kita. Contohnya itu seperti alkohol, hamar, daging babi, bangkai, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau buat rendang, kita pakai daging apa, Bu? Ibu mau pakai daging sapi. Yuk kita cari daging sapi dan bumbunya di sebelah utara.
Setelah Sasa dan ibunya selesai belanja bahan dan bumbu yang diperlukan untuk membuat rendang, akhirnya memutuskan untuk membayar dan membawa pulang ke rumah. Rendang dan beserta masakan lainnya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Ibu, rendangnya enak banget. Saya suka sekali. Ya, Sasa, suka sekali melihat kamu lahap kita. Ibu, kenapa kita harus memilih makanan yang halal dan baik? Iya, kita harus selalu memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan kita. Allah memberikan petunjuk agar kita bisa menjaga diri dari hal yang tidak baik. Iya Bu, aku sudah paham sekarang. Jadi kita harus selalu membaca Al-Quran dan memeriksa apakah ada bahan yang tidak halal di dalamnya ya. Betul Sa, kita harus selalu hati-hati dan teliti dalam memilih makanan. Apalagi sekarang semakin banyak produk impor yang belum tentu ada label halalnya. Iya Bu, aku akan selalu ingat itu. Dan aku juga akan mengajak teman-temanku untuk memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan mereka. Betul Sa, sesuatu yang kita tahu baik, alangkah baiknya kita menyebarkan informasi tersebut terhadap orang lain juga. Baik anak bapak, tadi sudah menonton video pembelajaran mengenai halal dan haram. Dan hari ini bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di sini lembar kerja peserta didiknya yaitu membuat sebuah poster yang pertama tadi, gambar tadi, sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu halal dan haram. Sesuatu yang kalian gambarkan di dalam kertas itu nanti, sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Ya, mengerti? Paham? Ya. Nah, masing-masing kelompok gambar halal satu, haram satu. Gambarkan. Sebuah makanan atau minuman boleh. Yuk, kita sama dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, gambarkan makanan atau minuman yang halal dan haram. Bikin gambarnya. Apa gambar ini? Sesuatu yang halal dan haram apa aja? Boleh makanan, boleh minuman atau binatang. Nanti gambarnya boleh kalian warnai ya. Banyak kalau misalnya minuman atau yang haram atau binatang boleh juga.
Kelompok 4 silakan presentasikan hasil gambar rumuskannya ke depan. Ya. Ya, boleh tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan tampilkan gambar presentasinya. Ya, Haram. Bagus. Nah, boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya, silakan kelompok ini masuk ke depan. Ya. Oke, yang harap. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya. Beri tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita lanjut lagi tugas hari ini, kita ice breaking dulu ya. Akan berdiri dulu semuanya. Ayo, semangat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, kenapa Bapak tadi sudah bikin sebuah poster gambar mengenai halal dan haram. Sekarang Bapak akan membagikan evaluasi, tembak evaluasi buat masing-masing kalian ya. Nanti dikerjakan di nama kelasnya di bawah.
Bapak lihat jawabannya semua sudah benar, bagus, betul. Berarti anak Bapak sudah paham mengenai hukum halal dan haram. Hebat. Sekarang kegiatan kita adalah kuis. Di sini nanti akan Bapak perlihatkan kuisnya, itu menjawab yang ada nanti itu mengenai halal dan haram. Nanti angkat tangannya kelompok ini atau kelompok yang lain angkat tangan. Apakah yang ini haram atau halal? Di dalam hukum Islam, makanan diperbolehkan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan yang pertama, beruang. Nah, coba kelompok 3. Beruang, halal apa haram? Haram? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan tidak terdapat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana, masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut aja ya. Hewan yang kedua, bebek. Kelompok ini, kelompok 4. Halal. Kita lihat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Hewan yang ketiga, kuda. Udah. Udah. Kelompok 4. Halal haram? Halal. Yakin halal? Kita lihat ya. Oke, jawabannya Bagus. daging kuda dalam bentuk panzi. Dengan kata lain, meski diperbolehkan memakan daging kuda, namun sih disarankan lebih baik tidak makan ya. Hewan yang keempat, kucing. Satu. Kunci. Yeay, jawabannya adalah kucing. Sama seperti beruang sebelumnya, hewan yang tak terdapat yang memiliki taring itu diperbolehkan sendiri. Jadi kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Hewan yang kelima, keong. Halal. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya Bagus, adalah tepuk tangan. keong. Karena bisa digunakan dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar, sehingga
sehingga kelelawar dianggap haram untuk dikonsumsi. Nah, dari nomor 1 Jadi itu adalah kuis tentang menentukan tebak-tebakan halal dan haram. Salah apa sudah paham semuanya tentang halal dan haram. Sekarang kita baca sama-sama kesimpulan pelajaran hari ini tentang halal dan haram ya. Kita akan poin di sana. Halal itu artinya diperbolehkan, haram dilarang. Dasar hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam perbuatan ya, baiklah Bapak, itulah kesimpulan kita pada hari ini tentang halal dan haram. Jangan lupa selalu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tahu tentang haram itu yang mana, yang halal yang baik kita konsumsi itu yang mana. Sudah paham dan mengerti semuanya Bapak? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita ucapkan dulu hamdalah.